Oke, terakhir kita akan bahas poin pilar kelima demokrasi. Media. Adalah media. Oke. Yang saya tahu media itu adalah RCTI dengan sinetronnya, Bubur Naik Haji. Dan merek loh, sorry, boleh ya. Nanti saya cut sedikit. Dan misalnya media ada online, misalnya sosial media gitu. Yep. Kok bisa jadi pilar demokrasi ya? Ya. Sedangkan saya pikir media itu ya hanya untuk bersenang-senang, entertainment dan lain-lain. Ya. Sebenarnya Silakan pecah logika saya. ya. Oke, jadi sebenarnya di media ini yang selalu ada, selalu hadir, baik kita di Instagram, di Twitter, di mana. Memang sekarang kalau kita tanya sama publik ya, media tuh buat apa sih? Cari hiburan gitu ya. Oke, Nah, entertainment. entertainment jarang banget yang buat media selain cari hiburan buat apa sih? Kamu dapat informasi dari sana kan. Nah, informasi ini selalu akan jadi wacana. Setiap wacana itu selalu ada pro kontra. Nah, gambar selfie kita aja nih bisa jadi dikomentarin kayak rambut lo jelek banget sih gitu, atau kok bajunya gitu sih, atau apa gitu. Nah, selalu media ini menjadi yang namanya ruang publik. Di dalam ruang publik itu selalu ada wacana. Dalam wacana selalu ada pro kontra. Kita nggak bisa bermedia tanpa siap untuk menerima kritik. Lo nggak bisa jadi selebgram kalau lo nggak punya haters. Iya. Gitu kan. Nah, itu Jelek logika gitu. bermedia. Nah, di ruang-ruang publik seperti media lah kemungkinan kritik-kritik yang tidak diatur misalnya oleh pemerintah, atau misalnya di eksekutif legislatifnya ini sudah dalam tanda kutip misalnya berkomplot. Siapa sih yang karena partai politiknya sama misalnya atau apa, siapa sih yang bisa ini buntu nih suara aspirasi rakyatnya karena dikooptasi misalnya oleh si partai politik tadi, sayap A partai politik, sayap B partai politik, kemudian ini bertemu pada akhirnya partai politik penguasa memaksakan yudikatifnya, deadlock dong ketiga sayapnya ini. Nah, keempat-empatnya udah bersatu membentuk satu sistem yang ajak dan nggak bisa di apa-apain, tapi nggak berpihak sama publik. Di mana sih publik kemudian bisa menyuarakan kritiknya dengan masih bebas, memunculkan pro kontra dan seterusnya, ya di media itu, gitu. Bahwa dia punya fungsi entertainment dan orang saat sekarang ini lebih suka entertainment dibandingkan informasi, ya itu terserah. Tetapi semua media, terutama media informasi, dia harus punya prinsip yang namanya cover both side kan. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan sama media. Kemudian menulis suatu berdasarkan fakta, kemudian harus dua sisi terakomodir. Nah, ini juga bagian tugas berat dari media itu sendiri sebenarnya. Mengangkat isu sedikit yang diupdate oleh teman kita dari salah satu sosial media gitu, yang mungkin tidak perlu kita sebutkan namanya, adalah tentang perbincangan. Memang ini ranahnya private, kita tidak perlu sebutkan subjek gitu. Ada yang sedang viral kira-kira minggu lalu kalau nggak salah, itu adalah tentang sebuah grup wartawan gitu, yang di mana salah satunya menyebutkan bahwa ketika dia tidak pro, dia harus disingkirkan gitu. Nah, bagaimana seorang Dr. Dwita melihat hal tersebut dari sisi akademis dulu? Oke. Sebenarnya lebih punya otoritas ngejawab ini adalah teman-teman dari ilmu komunikasi ya. Ilkom, yes. Ya, dari Ilkom. Tetapi kalau misalnya saya sebagai political scientist ngelihat ini kan sudah mengarah ke tadi ya, ke deadlock yang sempat kita obrolin. Kalau media juga kehilangan suaranya untuk kritisme media misalnya hilang gitu, atau menyuarakan suara publik yang agak ke berlawanan, ya itu berarti harus kita berbelasungkawa ya, karena berarti demokrasi itu bisa mengalami kemunduran, karena dia kan salah satu pilar. Dan dia pilar demokrasi, ketika kekuasaan mencoba untuk menguasai si pilar demokrasi ini agar opininya sama, berarti demokrasi kita mengalami kemunduran. Ya kalau dinilai dari side yang itu saja, tetapi kalau kita melihat side yang lain, misalnya etika jurnalistik misalnya, apakah screenshot itu adalah suatu hal yang
legal misalnya Ya. seperti itu, ya mungkin kita bicara soal hal lain lagi. Bahkan bukan itu kita- tidak legal sebenarnya kalau dari sisi penyebaran konten ya, secara undang-undang ITE itu tidak legal untuk disebarkan gitu. Betul. Cuman ya kita nggak tahu juga dampak-dampaknya, dan kenapa dia berani nge-share itu juga saya kurang tahu. Iya. Tapi menarik sih. Ya, itu adalah fenomena yang menarik lagi kalau dibicarakan dari sisi ilmu komunikasi mungkin ya, karena dia bisa lebih mengupas itu secara teori, etika jurnalistik, kemudian apa yang berlawanan dengan apa sebenarnya, ini yang salah siapa, kayak gitu. Tetapi kalau misalnya dari screenshot dan dari pembicaraan itu mengarah ke arah di mana ada penyeragaman opini media. Nah, penyeragaman opini media inilah yang membuat kalau media mati suri dalam proses pewacanaan publik dan berusaha dikooptasi oleh kekuasaan, itu yang jadi persoalan bagi demokrasi. Ya, ya. Kita lihat gambaran besarnya, tapi saya sekali lagi tidak tahu detailnya seperti apa dan bagaimana, dan saya juga tidak ingin berpihak kepada pihak manapun. Tetapi jika ada fenomena sejenis gitu ya, ini demikian. Oke. Nah, di bisnis media kita tahu sendiri itu untuk membuat media itu hidup tidak mudah gitu. Betul. Tidak mudah dan butuh perjuangan yang luar biasa. Anda curhat? Nah. Nampaknya ada yang curhat. Nah, bagaimana dengan bagaimana seorang Dr. Dwita ini melihat ekosistem yang ada di Indonesia, entah itu media lokal, media nasional, tentang apakah dia sudah bisa disebutkan sebagai cocok untuk disebut sebagai pilar demokrasi, sudah baik atau belum, atau seperti apa melihat dari isu tadi itu, bahwa media itu sulit loh hidupnya gitu. Dan kalau ada tawaran dari penguasa gitu, mau tidak mau mereka akan happy gitu, dan otomatis kritisme akan menurun gitu. Nah, menurut Dr. Dwita, apakah di Indonesia sudah dikatakan bahwa salah satu pilar demokrasi yaitu media ini sudah cukup baik untuk sebagai pilar demokrasi? Iya, oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal media dan pemerintah, lalu kaitannya ya kayak kita tahu sekarang media-media besar itu siapa aja ownernya, kemudian pada akhirnya apa aja kontennya, itu sepertinya kita dapat mengkorelasikannya. Tetapi gini, kita bisa melihat pembagian Indonesia dan kritisme media ini menjadi banyak sekali time frame ya. Pada masa Soeharto kita tahu ada pemberedelan media. Si pemberedelan media yang parah ini dengan undang-undang pers yang sangat mengekang dan seharusnya orang nggak bisa bersuara dan seharusnya. Kemudian akademisi kan biasanya paling banyak memang bersuara di mana, di media kan. Nah, kalau akademisi disuruh ketemu sama legislatif nanti ngobrol-ngobrol lagi kan. Jadi mereka lebih baik menulis di media, kritis di media dan segala macam. Termasuk pada masa itu ketika pemberedelan media, akademisi yang kritis juga nggak punya wahana, gitu ya. Nah, kita pernah mengalami masa keemasan dari media ini mampu kritis, mempengaruhi pemerintah, sampai akhirnya pemerintah berusaha sekali untuk menggait media dengan era pencitraannya, kalau kita belum lupa. Kemudian akhirnya boom sosial media yang juga berusaha dimanfaatkan untuk pencitraan personal dan segala macam. Tapi ketika source dari media ini begitu banyak, kalau dulu bisa diberedel karena media itu sedikit, kemudian penerbitan itu mahal, ya kan? Nah, teknologi berjalan yang pada akhirnya membuat media sosial ada di mana-mana, kemudian web based media yang berbasis web sangat segala cepat, macam, sangat cepat, kemudian dituntutnya kecepatan, tidak lagi dituntut soal kedalaman gitu ya. Pada akhirnya itu menjadi ketika dia boom media ini, media mampu, semuanya kuncinya adalah media. Kita sempat ya pada saat masa SBY kita sempat sekali mengalami hal itu. Nah, tetapi kan kemudian media udah mulai banyak ketika itu. Tapi belum seperti sekarang sosial medianya. Media udah mulai banyak. Nah, disinilah kemudian pebisnis media menjadi mengalami masa keemasannya kalau bisa dibilang begitu ya. Nah, masa keemasannya dan semua orang jadi melirik bisnis media sebagai sesuatu yang mungkin saja ini adalah
hal yang menjanjikan beberapa tahun kemudian. Akhirnya banyak orang yang punya bisnis media, dari bisnis media ini banyak wartawan yang merasa misalnya mampu untuk memanage keluar kemudian bikin sendiri ya. Itu banyak banget sih sekarang wartawan yang buat web dan media online. Iya. Nah, banyak banget apalagi kemudian mengutamakan kecepatan. Dan akhirnya berlaku demand and supply kan. Iya. Karena banyak kemudian nanti bertarungnya apa? Oh, bertarungnya di followers, bertarungnya di jumlah pembaca, di jumlah visitorsnya dan segala macam. Akhirnya kita seperti nggak bisa membedakan antara satu media sama media lainnya. Nah, tapi siapa sih yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya banyak media ini dan kemudian pembaca yang mulai tidak hirau akan informasi tetapi lebih kepada hiburan, lalu pemerintah yang sibuk sendiri dan kemudian mereka berusaha mengkooptasi media dan mereka juga udah mulai berpikir bahwa bagaimana caranya memviralkan sebuah kebijakan, which is good gitu. Jadi publik jadi terinformasi dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahnya dengan cepat lagi gitu kan. Nah, tapi ketika pada akhirnya bisnis media kita bicara selaku bisnis, tidak bicara selaku tadi media informasi yang pilar demokrasi itu, ya pasti beda framingnya gitu loh. Pasti ada kepentingan lain selain kepentingan untuk cover both side dan mengutamakan fakta, kedalaman dan seterusnya. Nah, kalau sekarang fakta, kedalaman ini itu yang lain udah ganti beritanya, kita baru besok nayangin yang ini dengan lebih dalam. Nah, berapa orang sih sebenarnya orang yang masih bersedia membaca koran sekarang atau melihat kedalaman dari sebuah konten? Sangat rendah sekali sih. Nah, itu dia masalahnya. Ada beberapa koran yang masih berusaha dengan tetap bertahan dengan kedalamannya, dengan idealismenya. Tetapi akhirnya pasarnya siapa? Pasarnya adalah pembacanya kan. Ya, Kompas itu sulit banget bacanya dulu. Sekarang nggak tahu sih, udah nggak pernah baca Kompas. Nah iya, banyak akhirnya orang-orang keren sih dalam beritanya ya. Tapi berapa, coba teman-teman milenials deh, baca Kompas nggak? 0, sekian. Saya termasuk dulu yang baca Kompas dan sangat menikmati baca Kompas Minggu, karena di Kompas Minggu itu biasanya ada dalam satu minggu tuh ada kejadian apa aja terus didalami, terus pokoknya di teras minum teh sambil baca Kompas Minggu tuh udah asik banget gitu. Dan sekarang saya rasa udah nggak ada lagi. Pun misalnya kita beralih ke kompas.com, itu adalah dua hal yang berbeda dengan baca koran Kompas gitu.